Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1089 sampai tahun 1090. Main Retreat. Bab 1089. Bagaimana jika saya tidak melepasnya? Landon Sen mencibir diam-diam di dalam hatinya. Sungguh konyol bahwa seorang pembudidaya 7 kali pemurnian ki berani menggertak dirinya sendiri. Pria gendut itu menjadi geram, sombong. Apakah kamu berani meneriaki aku jika kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Jika kamu tidak menunjukkan warna, aku benar-benar tidak menaruh manajer ini di mataku. Setelah meraung, biksu yang gemuk itu langsung menepuk tas binatang roh di pinggangnya. Mengaum. Seekor macan tutul setinggi 2 meter tiba-tiba keluar dari tas hewan, dengan deru gigi dan cakar yang tajam, dan itu tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju Landon Sen. Macan tutul berpola ini adalah monster tier 3, tetapi lebih lemah di antara monster tier 3, cepat, tetapi pemalu. Melihat bahwa pria gendut ini berani melepaskan binatang buas untuk menyerangnya, jejak kemarahan melonjak dalam hati Landon Sen, dia mengepalkan tinjunya secara langsung, dan membanting tinjunya ke wajah Cita. Ledakan. Begitu macan tutul mendekat, dia dipukul oleh Landon Sen di pipi kanannya, dengan beberapa gigi patah. Setelah hanya memukul pukulan Landon Sen, macan tutul terbang miring, jatuh ke tanah dengan teriakan ketakutan, dan segera kembali ke tas binatang buas pria gemuk itu. Benar-benar tidak berguna, kau kucing mati, oke. Keluar dengan cepat. Pria gendut itu menjadi marah. Dia awalnya ingin menggunakan roh binatang untuk mengejutkan Landon Sen, tetapi dia tidak berharap bahwa binatang rohnya bahkan akan memiliki situasi pertanyaan. Terlalu memalukan untuk takut pada sampah di tengah. Kemampuan binatang buas untuk merasakan nafas dan bahaya jauh lebih akut daripada manusia, takor macan tutul sudah merasa bahwa tubuh Landon Sen sangat bermusuhan, dan nafasnya benar-benar luar biasa, dan dia menolak untuk mengatakan apapun untuk keluar dari kantong binatang roh. Kakak senior, jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, maka aku akan pergi ke tambang. Landon Sen mengesampingkan kalimat ini, dan akan berjalan ke tambang setelah dia selesai. Sial, berhenti untuk Lao Su. Pria gendut itu berteriak dan segera menghentikan Landon Sen. Dia belum marah, kemana dia mau. Segera dia mengeluarkan cambuk besi dari pinggangnya dan berkata dengan kejam, "Nak, kamu adalah orang pertama yang berani bersikap tidak hormat kepada manajer umum. Berlututlah dan lihatlah padaku dan minta maaf, dan manajer umum akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, bersiaplah untuk sedikit daging." Pahit. Landon Sen memukul bibirnya, berpikir itu benar-benar menjengkelkan. Saat itu juga, Kapten Lee, dengan catatan transmisi suara yang baru saja dikeluarkan piantang, Penatua Wang dari Deachon Hall akan datang untuk memeriksa tambang roh. Seorang penjaga tiba-tiba berlari ke tambang dan berteriak. Apa, Penatua Wang datang untuk memeriksa? Iya. Penjaga itu mengangguk segera dan lari. Roh milikku dilarang memiliki perselisihan dan perkelahian. Jika Penatua di pintu tahu, pria gemuk tidak akan bisa makan, jadi dia terlalu malas untuk menemukan kesalahan. Wah, kamu beruntung kali ini. Berdiri cepat dan biarkan manajer memeriksa apakah ada hal lain yang tersembunyi di tubuhmu. Pria gemuk itu mendengus dengan wajah muram. Kilatan cahaya melintas di mata Landon Sen, karena ada Penatua yang harus diperiksa, lebih baik tetap bersikap rendah hati, dan biarkan orang gendut mencari. Pria gendut itu secara pribadi mencari pakaian dan sepatu Landon Sen dan berbagai tempat di mana dia bisa menyembunyikan barang-barang. Terlepas dari beberapa alat penambangan, dia tidak menemukan apapun. Kalian ingat itu untukku. Setiap kali aku keluar dari tambang, kristal biji roh 5 elemen yang digali harus dipertanggungjawabkan olehku. Kau hanya bisa mendapatkan batu roh 5 elemen tanpa menggali cukup. Pria gendut itu mencari Landon Sen dengan tatapan curiga, dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, "Masuk." Landon Sen berjalan ke tambang dengan wajah suram, dan hanya bisa menahan napas sesaat. Pria gemuk itu memiliki basis kultivasi yang rendah, dan dia tidak perlu menganggapnya serius.
Tambang di depanku memiliki lebar 100 meter dan dalam, ini adalah tambang roh 5 elemen yang nyata. Ada juga batasan di tambang. Segel di tubuh Landon Sen belum diangkat, tanpa memicu pembatasan, dia melangkah masuk. Ruang di tambang sangat terbuka, dan itu jelas telah digali sejak lama. Batu dan tanah di sekitarnya keras, dan terbagi menjadi banyak jalan cabang. Ada sejumlah besar mutiara malam di atap gua, yang cukup terang di sekitarnya, seperti lampu gantung. Di hampir setiap jalan bercabang, satu atau dua penambang menggali, dan suara ding-ding dong-dong terdengar. Semua penambang ini adalah murid tingkat rendah dari pemurnian gas, dan pemurnian gas tingkat ketiga dianggap tinggi. Untuk menemukan cara mendapatkan batu roh, beberapa murid paling rendah di Chongqiao Hall harus melakukan pekerjaan kasar semacam ini. Meskipun ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, mereka jauh lebih tidak menguntungkan daripada menambang. Hanya saja tidak ada kekurangan batu roh dalam seni bela diri baru-baru ini, dan pendapatan penambangan telah menjadi lebih rendah, yang mengakibatkan kekurangan serius para penambang di tambang. Landon Sen bisa melihat spar warna-warni yang dibawa di keranjang belakang penambang ini. Itu bukan batu roh 5 elemen, tetapi kristal mineral roh unsur 5. Batu roh 5 elemen juga diproses oleh kristal mineral roh 5 elemen. Batu roh 5 elemen adalah mata uang standar dunia untuk penanaman, yang dibagi menjadi 5 jenis batu roh: emas, kayu, air, api, dan tanah. Warnanya berbeda, yang menghasilkan penampilan warna-warni dari spar mineral roh. Adapun 5 elemen roh kristal, mereka diproses dari kristal mineral roh yang lebih halus. Setiap penambang di tambang menggali miliknya sendiri, tidak tergantung satu sama lain. Ada juga beberapa pengawas di gua, patroli khusus, untuk mencegah perkelahian antara penambang, menyambar kristal ranjau roh dan sejenisnya. Apa yang kamu lihat di sini, kenapa kamu tidak buru-buru milikku? Seorang supervisor melirik Landon Sen, ekspresinya dingin. Iya. Landon Sen menjawab, dan segera menemukan lokasi di belakang tambang, mengambil pahat, dan berpura-pura menambang. Setelah penyelia pergi, Landon Sen berjalan lebih dalam ke tambang. Tambang ini sangat dalam, bagian pertama dari daerah ini masih dilengkapi dengan mutiara malam, tetapi bagian kedua sepenuhnya gelap. Mungkin karena penurunan besar dalam penambang selama periode ini, dan banyak jalur penambangan telah ditangguhkan. Itu hanya menciptakan peluang yang nyaman bagi Landon Sen. Mengguncang mata pengawas, Landon Sen menyelinap masuk ke bagian kedua tambang. Meskipun gelap gulita, penglihatannya luar biasa, dan dia hampir tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin banyak jalan cabang, dan jalan cabang menjadi lebih dalam. Landon Sen sangat menemukan bahwa ada banyak percabangan di kedalaman yang diblokir, yaitu, yang disebut tambang limbah, dan 5 elemen dari tambang kristal roh yang mewakili jalan yang telah digali. Di ujung tambang, ada gua besar dan tambang limbah. Untuk mencegah tambang runtuh, gua ini telah diblokir. Landon Sen ingat semua rute yang telah dia lalui sebelumnya, dan setelah merenung sejenak, dia mungkin mengerti struktur tambang. Dia punya ide di benaknya, yaitu untuk menemukan tambang yang ditinggalkan, menggali ke tanah, dan setelah menggali ke lokasi yang aman, dia akan memblokir persimpangan dan menyembunyikan matanya. Setelah memastikan keamanan, Anda dapat duduk dan bersantai di gua bawah tanah ini. Kelima elemen di sini penuh dan cukup tidak teratur, dan kompas bintang pasti tidak dapat menemukannya. Kebetulan bahwa menembus nirvana sendiri juga perlu menyerap banyak aura 5 elemen. Bawah tanah tambang ini jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk menerobos. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, Landon Sen menemukan tambang yang ditinggalkan begitu dalam dan mulai mengambil sekop untuk menggali tanah. Kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat daripada murid-murid pada periode pemurnian Qi, dan ia beroperasi dengan kecepatan tinggi seperti ekskavator humanoid. Setelah menggali selama 5 hari 5 malam, saya akhirnya mencapai lokasi yang cukup aman di bawah tambang. Untuk memastikan bahwa dia aman dari ditemukan, Landon Sen juga menggali beberapa bagian lagi. Bab 1090 Breakthrough Nirvana. Setelah menghabiskan setengah bulan berturut-turut, Landon Sen akhirnya menyelesaikan pekerjaan pengeboran lubang. Setelah memblokir pintu masuk tambang yang ditinggalkan, Landon Sen tidak terburu-buru untuk mengangkat pesona jiwa darah di tubuhnya, tetapi menunggu lebih dari 10 hari.
Setelah mengkonfirmasi bahwa bawah tanah itu aman, Landen Sen pertama-tama memuntahkan cincin penyimpanan yang telah disembunyikan di perutnya dan meletakkannya di tangannya. Selanjutnya, Landen Sen mengangkat segel dan tian di tubuhnya dan mengembalikan basis kultivasi asli dari tahap akhir dari dunia virtual. Setelah 3 hari bermeditasi, esensi sejati dalam dantian Landen Sen kembali ke tingkat puncaknya. Dia secara resmi memulai rencana retret bawah tanahnya. Void Realm Wuxiu tidak bisa makan atau minum. Landen Sen telah menyimpan sejumlah besar makanan kering dan air minum di cincin penyimpanan sebelumnya, dan tidak ada masalah selama 4 hingga 5 tahun. Dapat dikatakan bahwa Landen Sen memiliki keyakinan kuat kali ini, dan dia tidak akan menyerah kecuali dia menerobos nirvana. Ada sangat sedikit biksu pembentuk pil di benua liar, dan hanya kaisar binatang di seluruh istana binatang adalah basis budidaya panggung Yuan Dan. Selama Anda menerobos nirvana, Anda akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, dan Anda tidak perlu takut dengan istana binatang buas. Kecuali kaisar binatang buas datang untuk menangkapnya sendiri. Rose sudah tidak ada lagi, dan Landen Sen tidak memiliki keraguan di hatinya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana wanita itu sekarang, setidaknya dia tidak harus mengikuti dia dan menderita ancaman memburu. Setelah memilah emosinya, Landen Sen mulai bermeditasi. Landen Sen masih memiliki beberapa jujubes Yuan yang dia dapatkan di Lin Hai Tianshan sebelumnya, dan ada sekitar 30. Yuan Zhao mengandung kekuatan spiritual yang membakar matahari, yang dapat meningkatkan budidaya seniman bela diri. Mengambil basis kultivasi Landen Sen Sujing nanti, efek Yuan Zhao dapat dikatakan minimal. Tapi sekarang Yuan Zhao memiliki peran baru. Energi pertempuran Holy yang hanya dapat menyerap energi atribut yang untuk meningkatkan kultivasi sendiri, dan energi atribut yang dapat menghangatkan energi pertempuran. Di masa lalu, Landen Sen hanya bisa menyerap aura di Yuan Zhao, tetapi energi dari atribut yang terbuang sia-sia. Sekarang keduanya digabungkan, efek Landen Sen mengambil Yuan Zhao dapat meningkat setidaknya 2 atau 3 kali. Rao begitu, dan paling-paling, Landen Sen hanya dapat mempersingkat waktu meditasi 1,5 tahun, tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan semangat matahari. Dengan cara ini, Landen Sen memulai latihan yang membosankan, mengambil Yuan Zhao setiap hari. Renungkan, hari demi hari, tahun demi tahun. Ada pegunungan di barat benua liar yang disebut Gunung Dewa Binatang. The Beast God Palace, salah satu dari 7 sekte, berdiri di sini, menempati seluruh pegunungan Beast God. Di gunung tertinggi adalah aula utama istana Dewa Binatang. Pada saat ini, di aula utama, seorang pria berjubah emas sedang duduk di kursi batu giok. Pria itu terlihat seperti pria paruh baya, dengan wajah kuning dan hidung bengkok, dan unikorn emas tumbuh di dahinya. Pelajar emas terus-menerus meledak dan berejakulasi, memancarkan aura tak tahu malu. Di bawah, 4 beku nirvana berlutut ke tanah, melaporkan situasinya. Penatua Wang yang menembak Landen Sen dengan roket ajaib sebelumnya ada di antara mereka, dengan keringat dingin di dahinya. Pria paruh baya di sofa lembut adalah Kaisar Binatang Buas dikabarkan Gukuang, dan Kaisar Klan Jiaoren, basis kultivasi dari Yuan dan Tengah. Klan Jiaoren adalah ras setengah orc terkuat, dengan bakat seni bela diri yang sangat baik, dan memiliki tubuh roh binatang peringkat ke-92 di antara 100 fisik terbaik. Namun, kemampuan reproduksi orang-orang Jiao sangat buruk, umumnya sepasang orang-orang Jiao hanya dapat melahirkan 2 anak. Putra Gukuang terbunuh oleh musuh-musuhnya di tahun-tahun awalnya, dan hanya cucunya Gu Yan adalah satu-satunya darah yang tersisa. Dia selalu mencintainya dan memiliki harapan tinggi, dan dia siap untuk membiarkannya mengambil alih istana binatang buas di masa depan, dan bahkan hadiah harta sihir kelas menengah Bai Qingshan sebagai pertahanan. Tanpa diduga, cucunya yang masih muda terbunuh. Pihak lain hanyalah sampah virtual. Yaitu, sampah dari dunia maya ini, seperti apa warisan Dewa Buas yang telah diperoleh. Setelah mengetahui berita ini, Gukuang sangat marah, ingin melepas kulit Landen Sen dan meminum darahnya, geram. Kasihan cucuku terbunuh. Sampahmu bahkan tidak bisa menangkap biksu manusia di Void Stage. Apa gunanya mengangkat sampahmu? Murid-murid emas gila kuno itu meledak, mengertakkan gigi, dan mengamuk di luar kuil. Bisa merasakannya. Keempat penatua di bawah gemetar ketakutan, dan kepala penatua Wang dengan gemetar berkata,
Tuan Hui Beast Emperor, bocah bernama Landen Sen itu benar-benar luar biasa. Dia juga memperoleh warisan Dewa Biadab dan dapat berubah menjadi kera besar di Qingshan. Bentuk pertempuran itu terlalu mengerikan, dan Penatua He, yang bersama kita, secara tidak sengaja terbunuh olehnya. Bocah itu ditabrak oleh dua dewa saya dan roketnya belum mati, itu terlalu ganas. Persetan denganmu. Wajah Gu Kuang menjadi sedikit terdistorsi, dan dia berdiri dan berteriak, seorang beku di dunia maya, aku tidak percaya bahwa dia dapat mengubah langit. Kalian 4 limbah akan menjadi milikku mulai sekarang. Periksa, bahkan jika Anda mencari seluruh benua tandus, Anda harus menemukan keberadaan anak itu. Iya. Keempat biksu Nirvana di bawah menanggapi dengan lega, mereka khawatir bahwa Lord Beast Emperor akan membunuh mereka dengan marah. Bahkan jika kompas bintang telah menandai aura roh Landen Sen, akan sulit untuk melacak seluruh hutan belantara. Tetapi jika Anda membuang lebih banyak waktu, Anda harus dapat melacak jejak anak itu, tetapi beban kerjanya sangat besar. Saya berpikir bahwa keberadaan Landen Sen akan segera ditemukan, tetapi saya telah mencarinya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan masih belum ada berita. Nama Landen Sen masih menjadi sensasi di seluruh sekte liar pada awalnya. Dikatakan bahwa orang ini telah mendapatkan warisan dewa-dewa biadab, dan dapat berubah menjadi totem tandus dan kera besar, dengan kekuatan tempur yang mencengangkan. Dengan basis kultivasi dari periode dunia maya, ia dapat mengalahkan penguasa periode nirvana. Tapi pusat perhatian Landen Sen hanya berkembang untuk sementara waktu, dan perlahan-lahan dilupakan oleh semua orang. Ada desas-desus bahwa orang ini masuk ke istana binatang, diburu sampai mati, dan kejeniusannya jatuh. Dikatakan juga bahwa dia melarikan diri ke Tianhai untuk menghindari dikejar oleh istana Dewa Binatang. Singkatnya, itu tidak dapat dipisahkan dari Beast God Palace. Tetapi pada kenyataannya, para tetua yang dikirim oleh Beast God Palace mencari selama beberapa tahun, tetapi tidak menemukan jejak keberadaan Landen Sen, orang ini tampaknya telah menguap dari dunia. Gu Kuang masih belum menyerah, jika kebencian ini tidak dilaporkan, itu akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Para tetua dari Palace of Beast terus-menerus melacak keberadaan Landen Sen. Utara Gunung Lingqiao. Ling Tambang Gunung. Landen Sen telah bermeditasi selama 3 tahun dan 2 bulan, dan dia berusaha menerobos langkah terakhir nirvana. Membakar esensi sejati, memadatkan esensi-esensi. Meskipun ruang bawah tanah sempit, bagaimanapun, ada tambang batu roh 5 elemen di atas tanah, sehingga aura 5 elemen di sini sangat kaya dan kaya. Di udara dan di tanah, sejumlah besar aura 5 elemen mengalir ke kulit Landen Sen, anggota tubuhnya dan anggota tubuhnya. Untuk memengaruhi nirvana, tubuh harus menyerap cukup aura dari 5 elemen untuk merasakan dunia. Lagi pula, mengolah Tao adalah mengikuti jalan surga dan melawan langit. Tahap Landen Sen saat ini hanya untuk mengikuti jalan surga, karena untuk melawan langit, akan lama sekali. Ledakan. Pada langkah terakhir dari terobosan, kelompok Zhen Yuan dalam tubuh Landen Sen tiba-tiba meledak. Jiwa takut Landen Sen terbang ke langit, hampir berpikir bahwa terobosan telah gagal. Akibatnya, setelah Zhen Yuan meledak, kelompok cahaya putih berangsur-angsur mengental di tengah dantian Landen Sen. Kelompok cahaya putih adalah Yuan Lingen. Landen Sen menghela nafas lega, dan kemudian wajahnya yang berlumpur menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Akhirnya. Aku akhirnya menembus nirvana. Hahaha. Landen Sen acak-acakan, tidak mampu menahan emosinya dengan kegembiraan, dan berteriak dengan panik. Tepat ketika Landen Sen bersemangat, Zenyuan 4 warna yang meledak tiba-tiba tersebar ke tengah dantian dan dibagi menjadi kelompok Zenyuan 4 warna. Bum bang bang bang. 4 kelompok Yuan sejati meledak pada saat yang sama, membentuk kelompok hitam, emas, merah, biru, dan 4. Seperti 4 bintang, perlahan-lahan berputar di sekitar gugusan cahaya putih di tengah. Sial. Ada apa? Mulut Landen Sen tumbuh lebar ketika dia merasakan 4 bintang tambahan di dantiannya, rahangnya tidak bisa menutup dengan kaget.